membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinika, dalam agamamu, wa ala ta'atika, dalam ketaatan kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Man shallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia tidak keluar masjid, dia duduk di masjid berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu dia sholat sunnah 2 rakaat, fa ka'annama, maka dia mendapatkan kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti pahala haji dan umrah. Habis sholat subuh duduk di masjid zikir sampai terbit matahari, sampai jam berapa Pak Ustadz? Sampai waktu maghrib. Maghrib kita jam 6.22, 18.22, berarti tausiah subuhnya sampai jam 6.22 kalau pesawatnya tidak terlambat pesawat. Jadi kode etik pengajian subuh itu tengok maghribnya jam berapa, sampai jam 6.22. Kenapa mesti melewat itu? Karena kalau sampai kita sholat sunat pada waktu terbit matahari tepat, berarti kita sudah terjebak dalam waktu 2 tanduk setan, qarnai syaitan, 2 tanduk setan. Sebelum matahari tenggelam, matahari terbit, tergelincir matahari. 3 waktu yang terlarang, karena 3 waktu itu dipakai untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, nama Tuhan yang disembah oleh orang musyrik kafir jahiliyah. Itu menunjukkan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab itu juga beribadah. Itu menunjukkan bahwa orang kafir musyrik Makkah itu juga beribadah. Jadi kalau ada hari ini orang yang tidak beribadah, berarti lebih parah daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi yang penting bukan pada ibadahnya, karena orang kafir pun beribadah, tapi yang penting adalah pada apakah ibadahnya itu benar atau tidak. Maka ketika dia mempersekutukan Allah, menyembah kepada selain daripada Allah, la in asyrakta, kalau kau persekutukan aku, kata Allah, kau sembah selain aku, la yahbatanna amaluka, maka semua amal-amalmu gugur seperti pohon rindang, daunnya kering, dihembus angin, hilang, tak bermakna. Wa qadimna, kami datangkan semua yang mereka lakukan dulu di dunia, kami datangkan. Lalu kemudian amalnya itu kami jadikan habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin, seperti daun kering yang ditiup angin kencang.
Ini sedekahmu, ini sholatmu, ini puasamu, ini hajimu, ini umrahmu, ini zikirmu, ini khatam Quran, tak bermakna di hadapan Allah. Apakah mata kita melihat amal kita itu? Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, ya, mata kita semua melihat amal kita. Ada orang kehausan karena tidak ada air minum, biasa. Yang paling menyakitkan adalah air minumnya ada tapi tak bisa diminum. Itu namanya azab. Azab itu bukan berarti tidak ada nikmat. Nikmatnya ada tapi tidak bisa dinikmati. Itulah azab. Azab artinya al-man'u, tercegah untuk menikmati sesuatu. Istrinya ada tapi tak bisa dinikmatinya. Kenapa? Karena dia sakit. Itu azab. Mudah-mudahan kita sehat semua. Dari bunyi aminnya seperti ketakutan. Siapa yang berani menghadapi penyakit? Penyakit itu adalah ujian. Tapi ketika Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah. Orang beriman tidak pernah takut. Kenapa? Karena dalam setiap yang datang tidak dia sukai itu, asa an takrahu syai'an, boleh jadi engkau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kau benci sesuatu, tapi di dalam kebencian itu ada banyak kebaikan. Orang tidak suka sakit, benci dia sakit, benci dia jantung koroner, benci dia diabetes meletus, benci dia asam urat, benci dia kanker. Tapi di dalam kebencian itulah sujudnya akan lebih lama. Orang kalau sakit itu sujudnya lama. Ya Allah, lama. Begitu sehat, pas macam stempel kantor pos. Orang kalau sedang sakit di rumah sakit, tangannya memetik tasbih, astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar, Allahumma sholli. Begitu sehat, langsung handphone. Itu menunjukkan lebih baik sakit apa sehat? Bingung. Lebih baik sehat mengingat Allah, lebih baik sakit mengingat Allah. Sakitnya siapa? Sakitnya Ayyub alaihi salam. Tidak pernah hatinya itu lalai daripada mengingat Allah. Sehatnya siapa? Sehatnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayanya siapa? Kayanya Daud alaihi salam. Susahnya siapa? Susahnya Nabi Musa ketika terbuang dari istana Fir'aun alaihissalam. Mau takut, mau berani, mau susah, mau senang, mau kaya, mau miskin, mau sempit, mau lapang, yang penting bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama dengan orang yang mampu menekan hawa nafsunya. Jadi yang penting itu adalah kebersamaan dengan Allah. Ingatlah apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika berada di dalam Jabal Sur, ketika akan pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah dari kota Makkah Al-Mukarramah. Ketika itu dikejar oleh orang kafir musyrik, dia ketakutan, dia cemas, dia ngeri, dia galau, dia gundah gulana. Apa kata Nabi SAW? Ma dhannuka bisnaini, kalau kau sangka kita di dalam gua ini cuman berdua, fallahu thalithuhuma, maka ada Allah bersama kita. Nanti mereka menangkap kita, nanti mereka membunuh kita, nanti mereka menyakiti kita, nanti kita menganiaya kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi sesungguhnya, Ustaz, kenapa kita mesti sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah?